Mas Apip adalah salah satu dari orang yang dari dulu concern dan peduli mengawal mengerjakan proses kota Yogyakarta menuju ke sana gitu. Diakui, disahkan, diverifikasi oleh World Craft Council sebagai kota batik dunia gitu. Pertanyaan kami Mas Apip, apakah konsep awal itu masih relevan sampai hari ini? Ya, sebenarnya satu kebanggaan tersendiri ya, kita bisa ngobrol pada pagi hari ini. Yang kedua, kalau bicara soal batik, itu adalah bagian dari diri saya, karena saya adalah generasi keempat pengrajin batik, walaupun saya asli orang Pekalongan dan hijrah ke Jogja. Walaupun pada saat dikatakan Jogja sebagai kota batik dunia, saya kebakaran jenggot, kenapa bukan Pekalongan? Memang ada 7 kriteria yang sebagian besar itu berada di Yogyakarta, terutama batik sebagai komoditas budaya. Jadi saya menganggap batik itu ada 3, batik sebagai komoditas budaya, batik sebagai komoditas ekonomi, dan ke depan batik adalah bagian diplomasi. Nah, pada saat batik sebagai komoditas budaya itu memang beradanya di Yogyakarta. Bagaimana hubungannya batik dari hidup dari dulu sampai sekarang, bagaimana batik itu tercipta dengan adanya falsafah yang tinggi, dengan latar belakang yang tinggi. Dan batik itu bukan hanya sekedar komoditas ekonomi dibuat hanya laku saja, tapi apa di belakang sebuah batik, cerita itu. Nah, sekarang ini dibutuhkan semua setiap produk yang ada, yang kita miliki, yaitu produk-produk yang berbasis kerajinan, yang berbasis budaya, untuk dijadikan atau ditonjolkan bahwa produk itu apabila punya cerita, punya sesuatu nilai budaya tinggi, itu menjadi nilai plus. Jadi menurut saya relevan sekali yang kita perjuangkan bahwa Jogja sebagai kota batik dunia. Walaupun mungkin sebagai pengrajin batik, inovasi batik, pengembangan batik itu berada di Pekalongan ya. Tapi budaya batik itu sendiri, asal muasal atau falsafah daripada batik itu memang berada di Yogyakarta. Jadi pada saat saya sebelum hijrah ke Jogja, saya hanya taunya membuat batik, dijual, dan laku. Tapi setelah saya ke Jogja, saya menyadari di antara batik laku itu ada sesuatu yang apa di dalam belakang batik itu tentang falsafah batik itu. Dan menurut saya ke depan ini relevan sekali dan dibutuhkan sekali. Dan Yogyakarta sebagai kota batik dunia itu bukan dalam arti bahwa itu nantinya batik itu milik Jogja, bukan. Tapi Jogja itu mewadahi di mana saja batik itu diproduksi, yaitu karakteristik daripada pembatikan itu kan ada. Orang tidak mungkin membuat garis seperti orang batik Cirebon. Orang tidak mungkin membuat beseman seperti Madura. Orang tidak mungkin membuat soga, brilian seperti orang Solo. Itu karakteristik daripada pembatikan, dan ini menjadi tolak ukur kelebihan daripada daerah itu. Tapi lewat Yogyakarta ini kita mewadahi, yuk kita sama-sama memajukan budaya masing-masing untuk lewat pintu gerbang Yogyakarta ini sebagai salah satu pintu gerbang etnik daripada batik dunia. Nah, maka saya mengatakan cukup relevan sekali. Dan apabila ini memang dimulai dari Yogyakarta yang punya basis dari 7 kriteria itu ke depan itu masyarakat para pengrajin batik untuk tidak membuat batik hanya membuat batik yang laku, tapi falsafah daripada batik itu yang menjadi bagian daripada nilai sehelai kain, di mana kain itu ada cerita, di mana kain itu punya makna. Ke depan nilai daripada sebuah batik itu akan lebih tinggi apabila itu punya cerita. Nah, ini berawal niat kami untuk mengajukan Jogja sebagai salah satu kota batik dunia seperti itu. Maka PR-nya banyak sekali yang harus kita kerjakan, termasuk salah satunya bagaimana kita menjadikan batik ini selalu up to date. Batik ini ke depan bagaimana. Kita tidak hanya bercerita batik masa lalu, tapi bercerita tentang batik masa depan. Sejauh mana respon masyarakat terhadap
aktivasi Jogja sebagai kota batik dunia, Mas Habib? Kalau bercerita soal batik ini kan ada dua hal, yaitu tadi saya katakan bahwa kadang orang hanya melihat batik sebagai sebuah fisik, ya. Padahal batik itu sebuah perjalanan, batik itu sebuah cerita. Ya. Kalau fisik saja itu tidak bisa dikatakan dalam arti wujudnya batik, tapi itu bukan batik. Nah, pemerintah sudah melindungi daripada prosesnya batik itu sendiri. Secara SNI, batik itu diakui standar nasional Indonesia, adanya batik cap, batik tulis, dan cap kombinasi tulis. Nah, kriteria batik tulis berarti dengan menggunakan canting tulis. Kriteria batik cap dengan menggunakan canting cap atau kombinasi. Nah, ini bahwa batik itu kan sebuah proses, bukan hanya sekedar fisik. Nah, kita perlu pembelajaran, ya, edukasi masyarakat. Karena teknologinya berkembang, maka dari itu dibutuhkan masyarakatnya itu paham budaya, ya, cinta budaya, paham budaya, dan menjadikan budaya ini bagian daripada kehidupan kita. Maka kita akan mempelajari kepada batik ini dijadikan muatan lokal, ya, pengetahuan batik ini kepada masyarakat yang luas. Tanamkan batik memang batik dan batik bukan batik. Batik memang batik berarti batik yang diproses dengan teknik batik yang benar. Batik bukan batik, ya wujudnya batik, tapi prosesnya tidak batik. Ini edukasi, dan edukasi ini berjalan antara nantinya ekonomi, dibutuhkan harga batik yang murah, tapi ternyata prosesnya bukan batik. Jadi Yogyakarta punya kewajiban memasyarakatkan batik dan menjadikan batik ini bagian dari masyarakat untuk selalu disampaikan bahwa batik bagian dari hidup manusia untuk kebutuhan lahir maupun batik, tapi batik ini sebagai komoditas ekonomi, dan kita tahu batik sebagai diplomasi. Kita sudah memanfaatkan kedutaan-kedutaan kita dengan mempromosikan batik. Jadi kalau berbicara soal batik, ya kita berbicara soal tentang proses, tentang lintang warna. Kita berbicara soal budaya dari setiap daerah pembatikan itu sendiri. Kita berbicara soal bagaimana menggeliatnya perekonomian daripada daerah itu dengan menggunakan proses batik itu sendiri. Kami mengikuti Jogja Batik Biennale, juga festival batik yang mungkin baru diinisiasi di tahun terakhir gitu, sebagai dua event untuk mengaktifasi Jogja sebagai kota batik dunia. Itu sebetulnya bagaimana dasar pemikirannya, Mas Habib? Ya, memang sebagai kota yang telah mendapatkan predikat sebagai kota batik dunia, itu tidak semena-mena setelah kita mendapatkan, tapi kita tidak punya beban moral, ya. Kita punya beban moral terhadap daripada batik itu sendiri. Mungkin kalau mengenai fisik proses daripada batik itu, Yogyakarta tidak diragukan lagi. Mengenai batik bagian dari hidup itu sudah tidak diragukan lagi. Bagaimana batik seorang melahirkan, hamil, setelah itu dia nikahan dan lain sebagainya, ada batik-batik tertentu yang melekat pada dirinya. Sampai batik menjadi strata seseorang yang dipakai oleh keraton dan lain sebagainya, itu menjadi bagian. Tapi bagaimana mengimplementasikan ini batik untuk selalu dicintai, dan bagaimana batik ini ke depan menjadi satu produk unggulan, produk yang berbasis budaya, itu memang satu pemikiran yang harus kita lakukan. Nah, itu satu-satunya jalan, ya, kita dengan adanya batik binal itu. Kita mengundang secara pengetahuan orang-orang yang ahli batik, bagaimana secara internasional menanggapi bahwa batik ini yang berbasis budaya ini mampu go nasional maupun internasional, dan mampu menjadikan produk unggulan yang berbasis budaya, dan ini kita juga harus berkembang. Maka dari itu kita perlu membuat satu ke depan keberanian, membuat satu tren, yaitu bagaimana batik kekinian. Jadi kalau kita berbicara soal batik nanti ke depan, penyederhanaan motif, ya, terus pengembangan warna, itu menjadi satu kewajiban kita untuk melakukan itu.
mungkin warna tradisional itu menjadi bagian daripada kekhasan. Tapi ke depan penyederhanaan motif dan pengembangan warna itu menjadi tolak ukur bagaimana batik itu 50 tahun kemudian akan tercatat. Dan tanpa disadari bahwa batik itu sudah ada trennya dari zaman dulu. Dari dua negeri, batik istilahnya dari Bang-Bangan, batik Bang Biron, batik Blanco, setelah itu ada Sogan, ada tiga negeri, Jawa Hokoke, ada batik Belanda, Jawa Baru dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa perkembangan batik di tanah air itu mampu mengikuti perkembangan zaman. Dan saya membutuhkan empu-empu batik yang sekarang ini, apalagi sekarang itu sudah alih fungsi ya. Batik tidak lagi menjadi di bawah, tapi menjadi di atas, menjadi sebuah produk fashion, menjadi sebuah produk interior yang menurut saya nanti suatu ketika hanya membuat garis, membuat titik, atau hanya membuat lengkungan apa, punya dasar falsafah yang tinggi itu bisa menjadikan pengembangan motif batik itu sendiri. Nah, disitulah salah satu kewajiban kita sebagai penyandang Jogja Kota Batik Dunia itu mampu menjadikan batik ini masa depannya seperti apa. Kalau dilihat suasana sekarang, apakah secara struktural itu dunia batik, industri batik di Jogja itu ada perubahan yang menarik apa tidak? Artinya kalau kita dipaksa untuk merefleksikan nih Mas Habib, dulu 2014 dikukuhkan, terus dikerjakan dengan tadi diterangkan Mas Habib, di tahun 2023 itu bagaimana ininya? Ya, kalau dari pengrajin, memang dengan adanya sebenarnya booming, adanya bahwa batik di UNESCO mengakui batik Indonesia batik sebagai peninggalan tak benda, itu ada satu peningkatan para pengrajin yang memang menjadikan industri batik ini menjadi bagian dari industri ya. Tapi selepas dari itu adanya juga ditambahkan sebagai Jogja Kota Batik Dunia itu juga menambahkan semangat daripada pengrajin itu sendiri. Cuman yang jadi masalah industri pada saat ini kan pengrajinnya harus mengikuti produsennya, mengikuti konsumen, bukan konsumen yang mencari pengrajinnya ya. Jadi kebutuhan akan industri batik ini alih fungsi. Kalau dulu kan batik ini branding ya, strata seseorang memakai batik halus dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan yang dicari batik murah. Nah di sini pola berpikir yang sekarang ini mengembalikan batik sebagai budaya dibutuhkan. Jadi kalau batik mau hanya untuk sebuah baju, ya beli murah nggak apa-apa. Tapi kalau ini sebagai koleksi, ini sebagai karya pengrajin, hargai itu dengan sesuatu yang lebih. Tapi pengrajin juga punya kewajiban untuk membuat produk-produk yang memang punya nilai lebih, produk unggulan, produk yang bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi yang berbasis budaya. Ini perlu pembelajaran kepada pengrajinnya juga perlu pembelajaran kepada pembelinya juga. Tapi berjalannya waktu sudah mulai pengrajinnya sudah mulai membuat produk-produk yang sesuatu yang berbeda, pembelinya juga sudah jeli mencari sesuatu produk yang berbeda, dan branding juga sudah mulai menjadi bagian daripada satu produk itu sendiri. Jadi sepertinya dengan adanya Jogja Kota Batik Dunia ini ke depan memungkinkan lewat pintu gerbang Yogyakarta ini yuk mengangkat nilai batik lebih tinggi daripada yang biasanya. Harapan Mas Habib ke daerah-daerah penghasil batik di seluruh Nusantara apa kira-kira? Bahwa apapun yang terjadi pada saat kita sebagai masyarakat yang berbudaya, kalau cinta kita budaya, maka kita mencintai batik. Nah, itu saya selalu mengatakan I love you batik. Jadi pada saat kita senang dengan batik, kita tahu seluk-beluk daripada batik itu sendiri.
Pada saat tahu kita terseluk-beluk dari itu sendiri, kita tahu apa yang kita ingin miliki daripada batik itu sendiri. Setelah itu yang paling penting, ceritakan tentang batik itu sendiri. Jadi batik itu bukan hanya sehelai kain saja, tapi itu merupakan sebuah cerita. Seseorang ingin masuk ke sebuah toko, saya tanya, saya mau belinya apa, ini batik dari mana, kalau saya nggak mau mampu beli mahal, ya mampu beli yang murah, tapi saya menyadari bahwa yang saya beli itu adalah cap, yang saya beli itu tulis, yang saya beli cap Indonesia tulis, dan saya tidak membeli tekstil motif batik. Pertanyaan terakhir, saya kira Mas Habib adalah salah satu orang yang bahkan sudah jadi buku ya, menuliskan batik sebagai statement of diplomacy gitu. Ini kan isu akademis, isu elit Mas Habib, artinya bayangan kita di agak jauh mencernanya gitu. Sebetulnya apa yang mau Mas Habib nyatakan dari buku itu bahwa batik bisa menjadi statement of diplomacy itu? Jadi gini, apapun yang terjadi, satu produk, satu pemikiran, satu konsep, apabila kita tidak mampu mendiplomasikan konsep ataupun pemikiran itu, gimana pemikiran itu bisa dikenal? Nah, satu-satunya jalan yaitu dengan lewat diplomasi itu sendiri. Batik kita jadikan ujung tombak kita, karena batik itu Indonesia, ya. Memang di Cina ada batik, Malaysia ada batik, India ada batik. Tapi batik yang punya falsafah, batik yang punya cerita dan lain sebagainya itu Indonesia. Nah, kalau kita lewat diplomasinya bahwa Indonesia itu kuat, Indonesia itu mampu punya budaya sesuatu yang tinggi, dan kita bisa menceritakan itu menjadi nilai lebih. Kita ekspor kita itu tidak lagi bahwa itu sebagai tekstil, tapi itu sebagai karya seni. Nah, ini yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman pengrajin, bahwa membuat batik itu penuh dengan cinta, bahwa membuat batik itu perlu dengan falsafah, dan kita menjual batik itu tidak menjual sebuah kain, tapi kita menjual sebuah cerita dan sebuah konsep. Sependek ingatan kami, yang namanya diplomasi itu pertama multi layer kan, berbagai tingkat. Ada G2G, government to government, ada business to business, ada society to society gitu. Juga ada di dalam secara teoritik ada public diplomacy, ada para diplomasi, jadi tinggal stressing bagaimana daerah itu berdiplomasi. Nah, ini pertanyaan bonus Mas Habib. Sejauh mana para pemangku kepentingan, maksudnya kalau diplomasi misalkan Kementerian Luar Negeri, terus juga kalau misalkan ada kepala daerah yang sudah sangat sadar pendekatan para diplomasi, pasti akan senang dengan lahirnya bukunya Mas Habib soal batik sebagai ujung tombak diplomasi. Itu sejauh ini bagaimana yang dirasakan Mas Habib? Sebenarnya diplomasi itu mulai dari hal yang kecil, mulai diri sendiri, mulai dari sekarang kita bisa melakukan, ya. Jadi pada saat kita mampir jalan-jalan, kita keluar negeri, pakailah baju batik. Itu diplomasi. Orang ngelihat, tanya, kita menceritakan tentang yang kita pakai, itu bagian diplomasi. Suatu ketika kita nggak usah jauh-jauh, seragam jamaah haji Indonesia dengan seperti batik, walaupun itu printing, itu ke Saudi Arabia, Indonesia, walaupun batiknya bukan batik. Itu sebenarnya bagian diplomasi, hal kecil dari diri sendiri. Nah, contoh lagi, kita diundang ke kedutaan. Nah, kita minta, memungkinkan nggak saya ditemukan dengan museum, saya pameran dengan akademisi, saya ngobrol, saya demo di mall dan lain sebagainya. Ini bagian diplomasi. Nah, nanti dengan adanya seperti itu, kita membuat jaringan, membuat satu komoditas
komunitas pecinta batik di luar negeri dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan. Kalau kita semuanya hanya meminta kepada pemerintah, apa yang bisa kita berikan kepada bangsa ini bukan apa yang kita minta kepada bangsa ini.